Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan murojaah remedial kuis farmakologi. Perkenalkan, saya Amalia Devi Agustin dengan NIM P27242024-059. Saya Eliin Oktaviani Rinat Putri dengan NIM P27242024-071. Obat saluran nafas untuk golongan beta 2 agonis atau SABA itu ada nama generiknya salbutamol, terus nama dagangnya ada butasol, salbufen, ventolin. Terus bentuk sediaannya ada inhaler, sirup, dan tablet. Kekuatannya ada inhaler 100 mcg, inhaler bubuk kering 200 mcg. Dosisnya inhaler 100 mcg untuk dewasa 1-2 semprot setiap 4 jam hingga 4 kali. Terus efek sampingnya ada reaksi alergi pada wajah, bibir, mulut, lidah, atau tenggorokan. Terus ada interaksi obat, kortikosteroid seperti beclomethasone, dipropionat untuk asma, diuretik atau tablet air seperti furosemid. Yang kedua ada terbutalin, contohnya ada lasmalin, neosma, bikasma. Untuk bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Terus kekuatan sediaannya untuk tablet 2,5 mg. Untuk dosisnya 2,5-5 mg secara oral 3 kali sehari. Efek sampingnya gemetar pada kaki, lengan, tangan, atau kaki, detak jantung ekstra. Terus untuk interaksi obatnya cukup signifikan secara klinis, jadi harus dihindari dan digunakan dalam kondisi khusus dengan obat adrenalin seperti epinefrin, atarax. Golongan yang kedua ada beta 2 agonis atau LABA. Contoh obatnya ada salmeterol, untuk nama dagangnya ada flutias dan seretide. Terus untuk bentuk sediaannya inhaler, kekuatan sediaan 100 mcg sampai 50 mcg per inhaler, 250 mcg sampai 50 mcg per inhaler. Terus untuk dosisnya itu fluticasone salmeterol itu 100 per 50 mcg, 250 per 50 mcg atau 500 per 50 mcg satu inhalasi oral 2 kali sehari. Terus efek sampingnya batuk berlendir, kesulitan bernafas, sakit kepala. Terus untuk interaksi obatnya dihindari kecuali digunakan hanya dalam kondisi khusus. Ada Cipro, Combifen, Laxik, Ventolin. Yang kedua ada formoterol, itu nama dagangnya Perforomys Foradil Aerolizer. Terus bentuk sediaannya ada nebulizer, aerolizer. Untuk kekuatan sediaannya 20 mcg per 2 ml, 6 mcg dan 12 mcg per inhalasi. Untuk dosisnya 12 mcg inhalasi setiap 12 jam, sekali inhalasi 12 mcg untuk dewasa. Terus efek sampingnya ada tremor, sakit kepala, pusing atau vertigo, kram otot. Terus untuk interaksi obatnya itu obat yang mempengaruhi kadar kalium itu diuretik seperti furosemid, dapat meningkatkan resiko hipokalemia ketika bersamaan digunakan. Kemudian ada golongan kortikosteroid. Yang pertama ada dexamethasone, contoh obatnya ada dextamin, dextaf, omeprazole. Terus bentuk sediaannya ada eliksir, injeksi, larutan oral, tablet. Terus untuk dosisnya eliksir itu 0,5 mg per 5 ml, terus injeksi 4 mg per ml, tablet 0,5 mg, 0,75 mg, 1 mg. Untuk dosisnya ada dosis lazim 2 mg oral setiap 6 jam atau 4 mg oral setiap 12 jam. Terus efek sampingnya itu ada kecemasan, penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, sakit kepala. Terus ada interaksi obatnya menghambat glikoprotein, menginduksi CYP2A6, CYP2B6, CYP2
C9, CYP3A4. Yang kedua ada metilprednisolon, yaitu obatnya ada metisol, metidrol, metrison, mesola. Terus bentuk sediaannya ada suspensi, injeksi, tablet. Terus kekuatan sediaannya suspensi injeksi itu 40 mg per mililiter, 80 mg per mililiter. Tabletnya ada 4 mg, 8 mg, 16 mg. Terus untuk dosisnya suspensi asetat 80 hingga 120 mg intramuskular, oral itu dosis awal 4 hingga 48 mg secara oral sekali sehari. Terus untuk efek sampingnya ada sesak nafas, memar, penglihatan kabur, kejang, pusing. Terus untuk interaksi obatnya, kombinasi biasanya dihindari, gunakan hanya dalam kondisi khusus, obat metoprolol, aspirin, levothyroxine. Kemudian ada golongan antihistamin, obatnya ada CTM, itu contoh obatnya ada Aflucax, CT-Mecodella, Flocadex, itu bentuk sediaannya tablet, kapsul, sirup. Terus kekuatan sediaan itu tablet 4 mg, dosis dewasa, tablet oral 4 mg, satu tablet diminum setiap 4 hingga 6 jam. Dosis maksimum 6 tablet per 24 jam. Terus efek sampingnya gatal-gatal, pembekakan pada wajah, pusing, mengantuk. Terus untuk interaksi obat, klorpeniramin dapat mempengaruhi kantuk atau memperlambat pernapasan jika digunakan bersamaan dengan obat tidur, pereda nyeri, narkotik. Kemudian ada diphenhydramine, itu contoh obatnya Alerin, Penacol, Sanadril. Bentuk sediaannya sirup, terus kekuatan sediaannya 60 per 5 ml. Terus untuk dosisnya dewasa dan anak lebih dari 12 tahun itu 25 mg sampai 50 mg setiap 4 sampai 6 jam. Terus efek sampingnya ada kantuk, terus atau sedasi. Terus untuk interaksi obatnya depresan sistem syaraf pusat atau SSP, penggunaan bersamaan dengan alkohol, obat penenang, obat tidur, obat anti ansietas secara signifikan meningkatkan efek kantuk dan depresi SSP. Kemudian ada golongan obat antihistamin H1 atau Gen 2. Itu contohnya ada desloratadin, merek dagangnya itu ada Aerius dan Aleros. Terus bentuk sediaannya tablet dan sirup. Untuk kekuatan sediaannya 5 mg, sirup itu 0,5 mg per mililiter, 2,5 mg per 5 ml. Terus habis itu dosis dewasa dan anak usia lebih dari sama dengan 12 tahun 5 mg satu kali sehari, anak usia 6 sampai 11 tahun 2,5 mg satu kali sehari. Terus efek sampingnya dapat menyebabkan ngantuk, pusing, kurang waspada. Terus interaksi obatnya desloratadin dapat mengganggu respons terhadap histamin fosfat. Kemudian ada cetirizine, itu contohnya ada betahrin, setinal, cetrixal, bentuk sediaannya tablet, kapsul, dan sirup. Terus kekuatan sediaannya 10 mg, 5 mg, 1 mg per mili, 2,5 mg. Dosisnya untuk dosis awal 2,5 mg secara oral sekali sehari, terus dosis pemeliharaannya 2,5 mg oral 2 kali sehari atau 5 mg oral sekali sehari. Terus efek sampingnya kayak kantuk, terbakar, sakit kepala, mulas, gangguan pencernaan. Terus interaksi obat, alkohol harus dihindari saat menggunakan cetirizine. Kemudian golongan obat antikolinergik. Yang pertama ada tiotropium, contoh obatnya ada spioltoresimab,
Spiriva, dan Spiriva Respimat. Untuk bentuk sediaannya aerosol inhalasi dan kapsul inhalasi. Terus kekuatan sediaannya untuk aerosol inhalasi itu 1,25 mcg per inhalasi, 2,5 mcg per inhalasi, dan kapsul inhalasi itu 18 mcg. Untuk dosisnya serbuk inhalasi kapsul keras itu 18 mcg atau 2 inhalasi sekali sehari dengan Handy-Haller. Terus efek sampingnya dapat menyebabkan pusing, penglihatan kabur, sakit kepala, mulut kering. Interaksi obat, hindari penggunaan dengan aclinidium, antikolinergik lain, dan ipratropium. Kemudian ada ipratropium, itu contoh obatnya ada berodual. Terus untuk bentuk sediaannya ada aerosol inhalasi dan larutan inhalasi. Kekuatan sediaannya aerosol inhalasi 17 mcg per inhalasi dan larutan inhalasi 500 mcg per 2,5 ml. Dosisnya dewasa itu aerosol inhalasi 2 inhalasi atau 34 mcg oral 4 kali sehari atau sesuai kebutuhan. Terus untuk efek sampingnya pusing, penglihatan kabur, mulut atau hidung kering. Terus untuk interaksi obat, hindari penggunaan dengan aclinidium, antikolinergik lain. Kemudian ada golongan antitusif. Itu contohnya ada dextromethorphan, contoh obatnya ada guaifenesin, andronex, anaconidin. Bentuk sediaannya pil, kekuatan sediaannya 5 mg sampai 10 mg. Terus dosisnya dewasa itu 10 sampai 20 mg tiap 4 jam, 30 mg tiap 6 sampai 8 jam secara oral. Terus efek sampingnya itu ada penglihatan kabur, kebingungan, kesulitan dalam buang air kecil. Interaksi obatnya itu hindari kombinasi resiko interaksi melebihi manfaatnya. Obat Zofran, Zolofit, Lexapro. Yang kemudian ada kodein, itu contoh obatnya ada Kodicaf, Kodiprofit, dan Koditam. Bentuk sediaannya tablet oral, larutan suntik, dan bubuk peracikan. Terus untuk kekuatan sediaannya tablet itu 15 mg, 30 mg, dan 60 mg. Untuk sirup itu 10 mg per 5 ml sampai 15 mg per 5 ml. Untuk dosisnya 15 hingga 60 mg secara oral hingga setiap 4 jam sesuai kebutuhan. Dosis maksimumnya 360 mg dalam 24 jam. Efek sampingnya penyakit pengantuk, perasaan santai dan tenang. Terus untuk interaksi obatnya, hindari kombinasi resiko interaksi melebihi manfaatnya Ativan, Lorazepam, Lirik atau Pregabalin, Seroquel, Valium. Kemudian ada golongan mukolitik. Yang pertama ada Bromhexin. Contoh obatnya ada Mukobron dan Basivox. Terus bentuk sediaannya tablet dan inhalasi. Kekuatan sediaannya 8 mg, 4 mg per 5 ml, dan 4 mg. Terus untuk dosisnya anak-anak usia kurang dari 6 tahun itu 8 mg setiap hari dalam 2-3 dosis terbagi. Kemudian untuk efek sampingnya mual, muntah, diare, gangguan pencernaan. Terus untuk interaksi obatnya meningkatkan penetrasi antibiotik seperti amoxicillin, erythromycin ke dalam sekresi bronkial. Yang kemudian ada Ambroxol, contoh obatnya ada Nuvopac dan Broxal. Terus bentuk sediaannya tablet dan inhalasi. Kekuatan sediaannya 30 mg, 15 mg per 5 ml, dan 15 mg per mili. Untuk dosis obatnya, anak-anak lebih dari 12 tahun, remaja, dewasa, dan lansia itu 60-120 mg setiap hari dalam 2-3 dosis terbagi atau 75 mg sekali sehari.
Terus efek sampingnya alergi pada kulit, pembekakan wajah, dan gastrointestinal ringan. Interaksi obatnya dapat meningkatkan konsentrasi antibiotik tertentu seperti amoxicillin, cefuroxim, dan erythromycin. Kemudian ada golongan ekspektoran, contohnya ada guaifenesin, contoh obatnya ada Mutinex, expect. Kemudian untuk bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Kekuatan sediaannya 200 mg per 5 ml, 200 mg, 100 mg per 5 ml, 50 mg per 5 ml. Untuk dosis dewasa itu 2-4 tablet setiap 4 jam, maksimum sehari 24 tablet. Untuk anak usia 6-12 tahun itu 1-2 tablet setiap 4 jam. Terus efek sampingnya mual dan mengantuk. Terus untuk interaksi obat itu berinteraksi dengan obat-obatan yang menyebabkan depresi pernapasan seperti benzodiazepin, opioid, dan alkohol. Kemudian ada amonium klorid, itu contoh obatnya obehasito, sanadril. Terus untuk bentuk sediaannya larutan injeksi, kekuatan sediaannya 5 mEq per mili. Terus untuk dosisnya itu 0,2 liter per kilogram. Terus untuk efek sampingnya itu demam, ruam, sakit kepala, dan mengantuk. Untuk interaksi obatnya dapat digunakan bersamaan dengan amfetamin, dextroamfetamin. Kemudian ada golongan obat dekongestan. Contohnya ada pseudoephedrine, nama dagangnya ada Alco, Aleverd. Untuk bentuk sediaannya ada tablet dan sirup. Terus kekuatan sediaannya 7,5 mg per 0,8 ml, 30 mg, 120 mg. Kemudian dosis dewasa itu 30-60 mg secara oral setiap 4-6 jam sesuai kebutuhan. Untuk usia 2-5 tahun itu 15 mg setiap 6 jam. Efek sampingnya gatal-gatal, kesulitan pernafasan, pembekakan wajah, bibir, dan lidah. Terus untuk interaksi obatnya menggunakan furazolidon bersama dengan pseudoephedrine tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Obat hormonal golongan obat pengganti tiroid. Nama generik obat yang pertama itu ada levothyroxine sodium, nama dagangnya ada Euthyrox. Bentuk sediaannya tablet oral, kekuatan sediaannya 50 mikrogram. Dosisnya dewasa dosis awal 50-100 mcg per hari. Untuk efek sampingnya tremor pada jari tangan, palpitasi, aritma. Interaksi obatnya derivat tamarin, hipoglikemia, kolestiramin, phenytoin. Kemudian obat adrenal kortikosteroid, itu nama generiknya metilprednisolon, nama dagangnya Camelon, Lameson, dan Sanexon. Bentuk sediaannya tablet injeksi suspensi, serbuk injeksi. Kekuatan sediaannya tablet itu 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg. Suspensi injeksi 20 mg per mili, 40 mg per mililiter, 80 mg per mililiter. Terus serbuk injeksi 40 mg. Untuk dosisnya dosis dewasa itu 4-48 mg per hari. Efek sampingnya demam, sakit perut, pusing, pingsan. Interaksi obatnya penggunaan bersamaan dosis tinggi dengan antikolinergik dapat menyebabkan miopati akut dan dapat menurunkan efek neuromuskular blocker. Golongan berikutnya insulin, itu ada insulin glargin, contohnya Lantus, Semglee, Basaglar. Bentuk sediaannya suntikan subkutan. Terus kekuatan sediaannya itu 100 unit per mililiter.
Untuk dosisnya umumnya 0,2 unit per kilogram berat badan per hari dan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk efek sampingnya itu gula darah rendah, pembengkakan, penambahan berat badan, alergi, gatal, ruam. Untuk interaksi obatnya, penggunaan lisinopril bersamaan dengan insulin atau obat diabetes tertentu lainnya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia atau gula darah rendah. Kemudian golongan glukagon dengan nama generiknya glukagon, nama dagangnya glukagen, bentuk sediaannya serbuk injeksi, kekuatan sediaannya 1 mg per vial, dosisnya dewasa dan anak-anak lebih dari sama dengan 6 tahun atau lebih dari sama dengan 20 kg itu 1 mg, untuk anak kurang dari 6 tahun atau kurang dari 20 kg itu 0,5 mg. Efek sampingnya ada mual, muntah, sakit kepala, pusing, nyeri, diare. Untuk interaksi obatnya ada beta blocker dapat mempotensiasi efek glukagon pada tekanan darah dan detak jantung, menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah dan denyut nadi. Golongan berikutnya yaitu ada agonis adrenergik, nama generiknya norepinefrin, contohnya ada levoped biratrat, Arespin, bentuk sediaannya injeksi, kekuatan sediaannya 1 mg per mililiter, dosisnya dosis awal 8 hingga 12 mcg per menit, terus dosis pemeliharaannya 2 hingga 4 mcg per menit. Efek sampingnya ada penglihatan kabur, nyeri dada, sakit kepala, pusing. Interaksi obatnya adrenalin epinefrin dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. Golongan berikutnya ada antagonis adrenergik, nama generiknya norepinefrin, nama dagangnya Norvion, Epivas, Arespin, Levoped. Bentuk sediaannya injeksi, kekuatan sediaannya 1 mg per mililiter, dosisnya 2-3 ml, dari 8 sampai 12 mcg bentuk base per menit. Untuk efek sampingnya ada bradikardia, hipertensi, aritmia. Interaksi obatnya tidak boleh digunakan bersamaan antidepresan, obat tekanan darah atau penghambat MAO. Kemudian ada golongan estrogen, nama generiknya estradiol atau sistemik, nama dagangnya Climara, Estres, Femtres. Terus habis itu bentuk sediaannya patch, tablet, oral. Kekuatan sediaannya untuk patch itu 0,025 mg per hari, estres itu 0,5 mg 1 mg. Dosisnya aplikasikan patch 0,025 mg per hari sekali seminggu. Terus efek sampingnya sistem kardiovaskular ada edema, hipertensi, stroke, hipotensi. Interaksi obatnya efek metabolisme atau transportasi estradiol adalah substrat dari CYP3A4, CYP2A6, CYP2C16. Kemudian ada golongan kontrasepsi, itu nama generiknya levonorgestrel, nama dagangnya Postinor 2, Microlute, Mirena. Bentuk sediaannya ada tablet oral, IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kekuatan sediaannya 0,75 mg atau 1,5 mg per tablet. Dosisnya 1,5 mg sebagai dosis tunggal, diminum segera mungkin dalam 72 jam. Efek sampingnya sakit perut, mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing. Interaksi obatnya obat anti epilepsi, phenytoin, carbamazepin, dan barbiturat. Golongan berikutnya ada androgen dan preparat sintetiknya. Nama generik obatnya testosteron. Nama dagangnya ada gel, itu androgel testim. Untuk injeksi ada depo testosteron, delatestril,
patchnya ada Androderm. Terus bentuk sediaannya ada gel, injeksi, patch, larutan topikal. Kekuatan sediaannya untuk gel topikal itu dalam konsentrasi 1% atau 1,62%. Dosis awal umum adalah 50 mg per hari dioleskan ke kulit yang bersih dan kering. Efek sampingnya jerawat kulit, berminyak, rambut rontok, dan peningkatan pertumbuhan rambut. Terus interaksi obatnya antikoagulan oral, misalnya warfarin, testosteron dapat meningkatkan efek antikoagulan, meningkatkan resiko pendarahan. Kemudian golongan growth hormones itu nama generiknya somatropin sistemik. Nama dagangnya ada genotropin, Saizen, nutropin. Bentuk sediaannya bubuk untuk injeksi dalam vial, dosis tunggal vial, multidosis. Kekuatan sediaannya 4 mg, 5 mg, dan 6 mg. Dosisnya, dosis yang lazim dianjurkan itu 0,16 sampai 0,24 mg per kilogram per minggu. Injeksi 0,05 mg per kilogram per hari. Efek sampingnya infeksi saluran nafas, demam, faringitis, sakit kepala, nyeri sendi. Interaksi obat tidak diketahui metabolisme oleh isoenzim CYP atau enzim metabolisme obat lainnya, kortikosteroid, insulin, estrogen. Ada golongan gonadotropin, nama generiknya human chorionic gonadotropin. Nama dagangnya ada Novarel, Ovidrel, dan Pregnyl. Bentuk sediaannya injeksi. Kekuatan sediaannya serbuk intramuskular. Untuk injeksi itu ada 10.000 unit, 5.000 unit. Larutan subkutan itu rekombinan 250 mcg per 0,5 ml. Dosisnya untuk induksi ovulasi, dosis umum itu 5.000 hingga 10.000 yang diberikan sebagai injeksi intramuskular. Efek sampingnya sakit perut, nyeri panggul, pembengkakan pada pinggang. Untuk interaksi obatnya, obat hormonal seperti FSH atau LH dapat meningkatkan resiko sindrom hiperstimulasi ovarium jika digabungkan karena efek sinergis dalam merangsang ovarium. Kemudian ada obat anti diabetes. Yang pertama golongan biguanida dengan nama generik metformin hidroklorida. Nama dagangnya Glucovac, Metforal, Cormet, dan Glumin. Bentuk sediaannya tablet plus lambat, larutan oral. Kekuatan sediaannya 500 mg, 850 mg, 1000 mg. Dosisnya itu 500 mg 1-2 kali sehari atau 850 mg 1 kali sehari bersama makan. Efek sampingnya itu kayak mual, muntah, diare, kram perut. Interaksi obatnya yaitu adalah peningkatan risiko asidosis laktat, gila dengan alkohol, simetidin, iodinated. Kemudian ada golongan sulfonylurea, itu nama generiknya ada glibenclamid. Nama dagangnya ada Condiabet dan Prodiabet. Bentuk sediaannya tablet dan kaplet. Kekuatan sediaannya 2,5 mg dan 5 mg. Untuk dosisnya, dosis awal itu 2,5 sampai 5 mg sehari. Dosis maksimalnya 20 mg per hari, 1-2 kali sehari. Untuk efek sampingnya ada hipoglikemia, gatal, ruam kulit, gangguan fungsi hati. Interaksi obatnya obat antibiotik, antikoagulan, antidepresan, antiinflamasi, antihipertensi, obat penurunan kolesterol. Kemudian ada golongan thiazolidin dion. Itu nama generiknya itu ada pioglitazone. Untuk nama dagangnya ada Actosmed Pionix. Bentuk sediaannya tablet. Kekuatan sediaannya ada 15 mg, 30 mg, dan 45 mg. Untuk dosisnya, untuk dosis awal itu 15 sampai 30 mg sehari sekali. Dosis maksimalnya 45 mg per hari. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, gangguan sistem pernafasan, gangguan sistem pencernaan. Interaksi obatnya
Itu interaksi utama pioglitazon itu melibatkan obat yang mempengaruhi enzim hati. Kemudian ada golongan alfa glukosidase. Nama generiknya itu ada acarbose, nama dagangnya ada akrios, capribose, dan carbotrap. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 50 mg, 100 mg, dan 25 mg. Dosisnya untuk dosis awal itu 25 mg secara oral 3 kali sehari. Dosis pemeliharaan ada 50 mg sampai 100 mg secara oral 3 kali sehari. Efek sampingnya ada sakit perut, diare, dan perasaan kembung. Interaksi obat, hindari dengan obat sintroid, dan juga terdapat 281 obat yang diketahui berinteraksi dengan acarbose. Kemudian ada golongan meclitinib dengan nama generik lepaklinid, nama dagangnya Prandin, bentuk sediaannya oral tablet, kekuatan sediaannya untuk tablet itu 0,5 mg, 1 mg, dan 2 mg. Dosisnya itu sebelum makan 2, 3, atau 4 kali sehari. Efek sampingnya gula darah rendah, mual, diare, sakit kepala. Interaksi obat abametapir konsentrasi serum repaklinid dapat ditingkatkan bila dikombinasikan dengan abametapir. Selanjutnya ada golongan DPP4 inhibitor dengan nama generik obatnya sitagliptin, nama dagangnya Zituvio, Brinovin, Januvia. Bentuk sediaannya tablet dan sirup, kekuatan sediaannya 25 mg, 50 mg, 100 mg, dan 25 mg per mililiter. Dosisnya itu untuk diabetes tipe 2 100 mg diminum sekali sehari. Kemudian efek sampingnya nyeri badan, kesulitan bernafas, batuk, demam, telinga tersumbat. Interaksi obatnya itu berisiko mengalami gula darah rendah jika menggunakan insulin. Kemudian ada golongan GLP-1 dengan nama generik liraglutid dengan nama dagangnya Victoza dan Saxenda. Bentuk sediaannya pena injeksi dan injeksi subkutan. Kekuatan sediaannya 6 mg per mililiter, 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg dalam 6 mg per mililiter. Dosis awal Victoza 0,6 mg secara subkutan 1 kali sehari selama 1 minggu. Lalu ditingkatkan menjadi 1,2 mg setiap hari. Untuk efek sampingnya itu ada mual, muntah, sakit perut, dan peningkatan detak jantung, diare. Interaksi obatnya, obat lain dapat berinteraksi dengan Victoza termasuk obat resep dan obat bebas, vitamin, dan produk herbal. Obat untuk kardiovaskular. Yang pertama itu ada golongan loop diuretik. Nama obat generiknya ada furosemid. Terus nama dagangnya itu ada Diuvar, Varsix, dan Yekasix. Untuk bentuk sediaannya itu ada larutan oral, tablet oral, dan suspensi injeksi. Terus habis itu ada kekuatan sediaannya, ada tablet 20 mg, 40 mg, dan 80 mg. Untuk sirup itu 40 mg per 5 ml. Dosisnya dosis dewasa awal itu 20 sampai 80 mg per dosis. Terus untuk efek sampingnya itu ada hiponatremia, hipoklormia, terus hipokalemia. Untuk interaksi obatnya itu hindari penggunaan dengan fospropotal secara bersamaan dengan salah satu obat Imusd. Kemudian ada diuretik hemat kalium. Itu nama generiknya itu ada spironolacton. Terus nama contoh obatnya carpiaton, aldacton, dan letonal. Untuk bentuk sediaan itu ada tablet oral, suspensi oral, dan bubuk peracikan. Untuk
kekuatan sediaannya itu 25 mg, 100 mg, 50 mg, dan 25 mg per 5 mili. Terus untuk kekuatan sediaan, untuk dosisnya itu 25 sampai 100 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu ada hiperkalemia, hiponatremia, mual, dan muntah. Terus interaksi obatnya spironolakton dan itu dengan alkohol memiliki efek aditif dalam menurunkan tekanan darah. Kemudian ada diuretik tiazid, itu nama generik obatnya ada hidroklortiazid, merek dagangnya ada Blopres. Untuk bentuk sediaannya ada tablet dan kapsul oral. Terus untuk kekuatan sediaannya 12,5 mg, 25 mg, dan 50 mg. Terus untuk dosisnya itu 12,5 sampai 25 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada pusing, sakit kepala, kelelahan. Terus untuk interaksi obatnya itu HCT dengan siklosporin itu dapat meningkatkan resiko hipermagnesemia. Kemudian ada golongan ACE inhibitor, nama generik obatnya itu ada captopril. Terus nama dagangnya itu ada Dexacap, Forten, Fapril, Etapril. Terus bentuk sediaannya tablet. Untuk kekuatan sediaannya 12,5 mg dan 50 mg. Untuk dosis awalnya itu 2 kali 12,5 mg per hari. Untuk efek sampingnya itu ada hiperkalemia, nyeri, kebingungan, kesulitan bernafas. Kemudian untuk interaksi obatnya itu pemberian dengan diuretik hemat kalium dapat menimbulkan hiperkalemia. Selanjutnya ada golongan obat angiostensin reseptor blocker. Itu nama generik obatnya ada losartan. Untuk contoh obatnya itu ada Kozaar RB. Terus bentuk sediaannya itu ada tablet oral, suspensi oral. Untuk dosis kekuatan sediaannya itu untuk tablet itu ada 100 mg, 25 mg, dan 50 mg. Sedangkan suspensi itu 10 mg per mililiter. Dosis dewasa itu dosis awalnya 50 mg sekali sehari dan dosis maksimumnya 100 mg sekali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada pusing, lemas, mual, kesemutan, dan nyeri. Terus habis itu untuk interaksi obatnya diuretik atau pil air yang dapat meningkatkan kalium darah seperti spironolakton. Kemudian ada golongan kalsium channel blocker atau CCB. Itu nama generiknya ada amlodipin, nama dagangnya ada Catersia, Norliva, dan Norvas. Untuk bentuk sediaannya ada tablet. Untuk dosis untuk kekuatan sediaannya ada 25 mg, 5 mg, dan 10 mg. Terus untuk dosisnya itu 5 mg diminum sekali sehari. Sedangkan dosis pemeliharaannya 5 sampai 10 mg sekali sehari. Untuk dosis maksimumnya itu 10 mg sekali sehari. Terus efek sampingnya itu ada pusing, ngantuk, detak jantung yang berdebar, terus gampang capek. Untuk interaksi obatnya itu adalah mengonsumsi obat amlodipin dengan alkohol dapat memiliki efek menurunkan tekanan darah. Terus ada golongan beta blocker.
itu nama generik obatnya ada atenolol, terus nama dagangnya ada beta blok, tenormin, varnormin. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Dosisnya itu untuk dosis awal 50 mg sekali sehari, dosis pemeliharaannya 50 sampai 100 mg sekali sehari, dosis maksimumnya 100 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya itu ada alergi, tangan atau kaki dingin, pusing, kelelahan, nyeri. Terus untuk interaksi obatnya, aminofilin dapat mengurangi efektivitas atenolol dan meningkatkan efek aminofilin.